Yang membuat Dan parah itu itu yang Kak, terjadi. Kak, yang membuat parah itu apakah virusnya itu sendiri atau kepanikan kita Kak? Ya kan sebenarnya virus ini kan dianggap berbahaya karena baru, gitu Ah, aja, karena baru. Jadi kita nggak bisa menetralisir dengan cepat virusnya karena dia baru. Jadi IgG, IgA itu baru terbentuk hari ke-7, hari ke-8 kalau virus baru. Nah, di hari ke-1 sampai hari ke-7 itu apapun bisa terjadi gitu loh. Maksudnya mungkin ada hipersensitivitas lah, atau dia mungkin nggak bisa ninggalin kerja lama-lama, dia harus mulai langsung kerja gitu, terus kerjaannya menumpuk lah segala macem. Jadi dia nggak punya waktu untuk memulihkan dirinya. Iya, I see. jadi resikonya memang besar untuk menjadi buruk kalau virus baru. Tapi kalau virus ini dia udah kenal, dia udah bolak-balik kena virus ini, dia kan Cepet mempunyai memori, tuh, sel memori memori. terhadap virus ini. Jadi dia nggak butuh waktu lama lagi. Jadi resiko untuk terjadi apa-apa itu kan semakin kecil. Hari kedua, hari ketiga udah terbentuk tuh memori imunnya yang IgA, IgG itu udah siap. Iya. Nggak perlu bikin laporan Memori ya dok ya. Kalau ya. misalnya sudah infeksi itu nggak mungkin virusnya ketika masuk itu nggak bisa nempel kali ya. Terus jadinya nggak radang ya. Jadinya nggak perlu membentuk IgG proses demam itulah gitu ya. Ya, kalau virusnya ini kan ditularkan dari mukosa tuh. Kalau kita udah pernah terpapar, nanti di mukosa kita ada IgA yang standby. Jadi sebelum virusnya nempel di epitel mukosa, di sel-sel mukosa, virusnya udah dinetralisir duluan, di lubang hidung udah dinetralisir, di rongga-rongga paru itu udah dinetralisir. Nah, ini IgA ini kan cuman bertahannya 6 hari, cuman ada memori. Kalau misalnya kita terkena lagi 1 bulan kemudian, bisa mungkin kita ada demam-demam gitu 1-2 hari ada. Cuman Oh ada ya. cuman kan dia nggak Pas sampai sampai 7 hari. gimana-gimana, udah 2-3 hari IgA udah kita keluarkan lagi untuk netralisir lagi. Jadi itu yang berbahayanya karena ini virus baru. Sebenarnya Kalau itu. misalnya nggak ada IgA di hidung gimana tuh dok? Nggak ada secretory IgA. Kalau pasien sudah terpapar, sudah pernah Misal terpapar nih, Ya. kalau atau belum misalnya pernah terpapar. nah, Kalau dia oh, sudah terpapar kan dia ada memori. Mm-mm. Di mukosa hidung ada memori, namanya memori limfosit B dan memori limfosit T. Jadi kalau dia terinfeksi lagi bisa. Kalau cadangan IgA-nya udah habis, dia bisa terinfeksi lagi bisa. Cuman dia gejalanya akan sebentar banget, singkat banget. Cuman sehari 2 hari paling. Karena apa? Karena memorinya itu akan membentuk imunoglobulin A dengan lebih cepat. Sempat demam, sehari 2 hari demam, tapi nggak sempat lama dan nggak sempat macam-macam, nggak kesempatan untuk menjadi buruk itu kecil. dan apakah itu ada peluang untuk menularkan juga? Kalau kita sudah punya IgA di hidung, di mukosa. Ya kalau dia sudah dinetralisir di mukosa ya dia udah tidak bisa menularkan lagi. Jadi yang spike yang tonjolannya itu kan udah diikat tuh sama antibody ya, dia udah nggak menularkan lagi. Ya. Mungkin kecuali yang punya kelainan imun kali ya dok ya. Yang sebenarnya ada yang namanya defisiensi IgA, imunoglobulin A. Jadi ada orang-orang tertentu yang mempunyai defisiensi imunoglobulin A. Nah, itu justru biasanya pada orang-orang yang hidup di dunia modern sih sebenarnya. Jadi lahirnya mungkin di sesar, terus tidak disusui sama ibunya, terus kayak gitu dia terbiasa konsumsi makan yang Instan. junk food ya, yang instan, terus dia tidak konsumsi serat, terus dia makan makanan yang penuh dengan zat kimiawi, terus masuk pestisida, dan dia dikit-dikit sakit antibiotika. Nah, itu justru akan membuat orang itu rentan karena apa? Karena dia defisiensi imunoglobulin A. Jadi Ya, bisa jadi ya orang mengalami defisiensi IgA itu ada juga ya dok ya. ada, dan itu adalah
pintu dari segala macam penyakit sebenarnya, termasuk autoimun, hipersensitivitas, kanker, bahkan diabetes sebenarnya. Orang yang defisiensi imunoglobulin A itu ada kaitannya dengan penyakit-penyakit yang saya sebut tadi. Jadi jangan meremehkan imunoglobulin A sebenarnya.